البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik. Masih di muka surat 121. Qala Syekhuna hafizahullahu taala wa fitnatuhu kama qulna azimah. Dan fitnahnya seperti yang kami katakan sangatlah besar. Haitsu yatba'uhu unasun ya'lamuna annahu kadzib. Yang mana Dajjal diikuti oleh sekelompok orang yang mereka tahu bahwasanya dia itu dusta. Unas ini biasanya untuk sekelompok kecil. Tapi jelas kita tahu mereka boleh jadi waktu itu adalah majority, jelas seluruh kufar ikut. Kemudian dari umat ini rata-rata adalah anak-anak dan perempuan pada ikut. Makanya kaum muslimin banyak terkepung di Baitul Maqdis nantinya, di benteng di Baitul Maqdis. Jadi yang ikut lebih banyak tentunya, yang ikut Dajjal. Sampai Allah mendatangkan Nabi Isa itu untuk membantu. Lakin yakhshawna minal faqr. Tapi mereka takut kefakiran. Ini sejak dulu sampai sekarang akan gitu-gitu aja. Tahu ini salah tapi ya masalahnya ini, masalah perut biasanya. Baik, tak ingin kurang duit. Li'annahu ya'ti ilal qaum wa ilal badiyah yad'uuhum. Karena dia datang ke kaum tersebut, datang ke pedalaman itu, lalu dia mendakwahi mereka. Fa idzastajabu lahu uhsibat arduhum. Kemudian jika mereka menyambut seruan dia, maka negeri mereka akan dibuat jadi subur. Waja'athumul amtar, mereka didatangi oleh banyak hujan. Wasaminat mawasihim, dan ternak-ternak mereka itu jadi gemuk. Wamtala abduruha bil laban, puting-puting susunya penuh dengan susu. Wa ya'til qauma fayarudduna alaih, dan dia mendatangi kaum yang lain, kemudian mereka menolak Dajjal. Fa yusbihuna mumahhalin, lalu mereka, dan jadilah mereka itu sangat kurus. Wa tahliku an'amuhum, ternak-ternak mereka itu binasa. Ibtilaan wamtihanan, sebagai ujian dan cabaran. Hatta yatba'ahu unasun yaqulun na'lamu annahu kadzib, sehingga dia diikuti oleh sekelompok orang yang mengatakan kami tahu dia itu dusta. Lakin nuridu an na'isha isyatan raghidah. Akan tetapi kami ingin hidup dengan kehidupan yang banyak. Raghadan artinya banyak, maksudnya adalah banyak rezeki. Asarul hayatad dunya alal akhirah wal iyadzu billah. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Kita mohon perlindungan pada Allah. Walihada ja'a fil hadis, maka dari itu datang di dalam hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bid dajjal falyan amin. Dalam riwayat yang lain falyan anhu, barang siapa mendengar Dajjal maka hendaknya dia menjauh darinya. Bukan malah mendebatnya, tapi apa? Nabi suruh menjauh karena belum tentu kita mampu menghadapi fitnah dia. Kalau bukan syubhat maka syahwat. Baik. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain dari hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma. Naam, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga apa? Syekh Muqbil. Li'anna lahu fitnatan azimah, karena dia memiliki fitnah yang sangat besar. Wa amara bil ibti'adi anhu, Nabi memerintahkan untuk menjauh darinya. Wa sabata fi sahih Muslim, telah pasti dalam sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis saah, ya Allah, tidak ada antara penciptaan Adam sampai datangnya tegaknya hari kiamat itu khalqun akbar minad dajjal. Khalqun ma min akbaru, berarti ya. Khalqun akbaru minad dajjal, makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Wa fi riwayah,
amrun akbaru minad dajjal, perkara yang lebih besar dari dajjal. Dan dua-duanya betul. Yaitu apa? Dari sisi khilqahnya, fisikalnya dia paling besar. Mungkin kembali ke seperti zaman-zaman dulu ya, yang gergasi-gergasi. Orang zaman dulu jelas besar-besar. Baik. Kalau amrun berarti masalah fitnahnya. Sebagaimana ini dibahas oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, boleh jadi badannya, boleh jadi memang apa? Fitnahnya paling besar. Baik. Ini disebutkan apa? Di akhrajahu Muslim dari hadis Imran juga. Wa amma lubsuhu fil ard, boleh lubus, boleh labes. Adapun tinggalnya dia di bumi, maksudnya adalah tinggal setelah keluar, bukan tinggal yang sebelum dia keluar. Jelas sekarang sudah ada, di zaman Nabi sudah ada. Tapi kata para ulama maksudnya adalah setelah dia keluar. Faqad su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam yalbasu fil ard. Nabi SAW telah ditanya berapa lama dia tinggal di bumi menebarkan fitnahnya itu. Faqal arba'una yauman, yaitu selama 40 hari. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an. Tayyib. Dan riwayatnya panjang, di dalam catatan kaki itu bagus. Kemudian fal yaumul awal tuluhu sanah. Satu hari yang pertama panjangnya adalah 1 tahun. Masya Allah. Berarti apa? 354 hari untuk tahun Qamariyah. Wal yaumus tsani tuluhu syahr. Hari kedua panjangnya adalah 1 bulan. Wal yaumus tsalis tuluhu usbu. Jelas ini semua adalah apa? Cabaran. Jelas ya, dalam satu tahun panas matahari tak pergi-pergi, jelas itu adalah berat sekali. Entah 1 tahun atau setengah tahun, tergantung istilah. Sehari setahun maksudnya sehari itu 12 jam ataukah 24 jam. Terkadang hadis demikian, terkadang yang lain. Kemudian fafil yaumil awal tatlu'u syamsu wala taghrubu salasa mi'atin wa sittatin wa khamsina yauman wa sittatan wa khamsina yauman. Pada hari yang pertama matahari terbit dan tidak terbenam selama 356 hari. Tayyib. Ini kalau apa? Kalau pakai tahun Syamsiah tentunya ya. Kalau Qamariyah ma'ruf 354. Tayyib. Kemudian wal yaumus tsani tatlu'u syamsu wa la taghrub illa ba'da syahr. Matahari terbit dan tidak terbenam kecuali setelah 1 bulan. Ai illa ba'da salasina yauman, yaitu kecuali setelah 30 hari. Jelas itu panas sekali. Wal yaumus tsalis tatlu'u syamsu wa la taghrub illa ba'da sab'ati ayyam. Matahari terbit dan tidak terbenam kecuali setelah 7 hari. Wal baqi sab'atun wa salasuna yauman ka ayyamina. Sisanya yaitu 37 hari adalah sehari seperti hari-hari kita ini. Qil ya Rasulullah al yaumul awwal wasani wassalis kam nusolli. Ditanyakan, wahai Rasulullah, untuk hari pertama, kedua dan ketiga berapa banyak kita sholat? Kami sholat. Qal uqdurulah, yaitu perkirakanlah. Fi kulli arba'atin wa ishrina sa'ah khamsu sholawat, yaitu untuk setiap 24 jam ada 5 sholat. Tayyib. Dan ini pula yang difatwakan oleh Hay'ah Kibarul Ulama dan Syekh bin Baz juga termasuk di dalamnya. Untuk apa? Untuk wilayah yang di dekat kutub itu, yang boleh jadi dalam 6 bulan mereka tidak mendapatkan terbenamnya matahari, dan dalam 6 bulan berikutnya tidak mendapatkan terbitnya matahari. Tayyib. Maka menghitungnya adalah dengan pola-pola macam itu. Setiap 24 jam ada 5 sholat. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wasyamsu tali'ah, dalam keadaan matahari masih terbit. Masih di atas. Ya, jelas zahirnya masih terbit nih, yang masih di timur ya. Kalau selama 1 tahun itu hanya sekali terbit dan terbenam, berarti dia masih di timur dalam 24 jam itu. Hatta yantahiya hadzal yaumut tawil, sehingga berhentilah hari yang panjang itu, yaitu setahun. Wa kadzalikal yaumus tsani, demikian pula perhitungannya untuk hari yang kedua. Sampai kemarin sebagian ustadz di Indonesia buat nampilkan teka-teki istilahnya. Pertanyaan yang itu
Ada enggak satu hari yang di situ dikerjakan sholat Idul Fitri dan sholat hari raya, dan dua-duanya adaan bukan kodoan? Banyak ikhwah yang enggak tahu. Ya wajar. Oh, iya. Minta dibantu ya, alhamdulillah anak bantu. Oh, iya. Jadi apa, sholat Jumatnya pun boleh jadi adalah sekitar berapa? 49 kali nanti dalam satu hari itu, yaitu harinya Dajjal, memang di masa Dajjal nantinya. Kemudian fahadat Dajjal la budda minal imani bih. Dajjal kita wajib mengimani tentang dia. Jelas apa? Kita tak boleh beriman pada dia sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Atau minubi, apakah engkau beriman kepadaku? Jelas kita kufur pada Dajjal. Tapi maksudnya adalah beriman tentang berita akan munculnya Dajjal nanti. Ya Allah. Wa qad sabata aidan annahu marbutun fi juzurin min jazairil bahar. Dan telah pasti juga bahwasanya dia terikat, yaitu untuk masa-masa sekarang ini. Terikat di pulau-pulau dari pulau-pulau di tengah lautan, kama fi hadis Tamim Ad-Dari, sebagaimana dalam hadis Tamim Ad-Dari. Baik. Perlu kita baca tak? Insya Allah terkenal ya, tak perlu dibaca tak mengapa, insya Allah. Menunjukkan memang apa, dia badannya memang besar sekali, gergasi dia. Baik. Seperti apa umat-umat yang terdahulu, memang dia adalah makhluk yang dulu-dulu Allah panjangkan umurnya. Dan jelas dia nggak akan terima kalau dikatakan nenek moyang dia adalah monyet, nggak akan terima dia itu, marah Dajjal tuh. Kita baca kata beliau di sini, wa annahu la'iba bihimul maut syahron, yaitu apa? Tamim Ad-Dari dengan orang-orang dari Juzam, dari Bani Juzaimah, mereka dipermainkan oleh gelombang selama sebulan, yaitu apa? Ada badai yang besar. Makanya mereka sampai tak tahu arah, bingung ini arah kemana dan kita sudah sampai mana. Dan memang kalau sampai sekarang dibuat pemetaan lewat Google pun tak tahu secara pasti. Yang Rasul bilang di sebelah timur. Seakan-akan apa? Ini memang dimensi lain. Bukan mustahil, Allah Maha tahu. Allah lebih tahu. Untuk sampai ke situ harus melewati apa? Badai selama sebulan, bukan beberapa jam, tapi sebulan badai terus. Wa annahum kharaju ila jaziratin min juzuril bahar, dan mereka keluar, yaitu keluar dari entah dari badai tadi atau adalah keluar dari kapalnya itu menuju ke sebuah pulau dari pulau-pulau di tengah lautan. Fawajadud Dajjal, lalu mereka mendapatkan Dajjal. Wa wajadud dabbah, mereka melihat ada seekor hewan. Ini yang mereka dapati lebih dulu, yang jassasah itu. Saking banyaknya bulunya sampai tidak diketahui mana dubur, mana kubul. Alal khilaf, mana depan mana belakang. Ada yang mengatakan bukan depan belakang, tapi ya sekedar dubur dan kubul nggak diketahui. Dan hewannya mampu bicara. Kemudian disuruh untuk masuk ke dir, ke sebuah biara yang besar itu, karena ada orang yang merindukan berita dari kalian. Kemudian apa? Jumpa Dajjal itu. Fara'au rajulan azimal khilqah, lalu mereka melihat ada seorang lelaki yang ukurannya besar, menunjukkan memang dia ini adalah manusia. Tidak seperti ucapan sebagian aklaniun, Dajjal ini maknawi, yaitu banyaknya kedustaan di tahun-tahun itu katanya. Ya, termasuk kalian mungkin, para mubtadi'ah. Tapi Dajjal betul-betul manusia. Marbutatun yadahu ila unuqihi bil hadid, tangannya terikat ke lehernya dengan besi. Wa annahum sa'aluh, mereka menanyai dia. Wa annahu akhbarahum, mereka tanya pada dia, tapi justru dia yang tanya duluan. Baik. Kemudian apa? Wa qala yushiku ayyakhruja ila akhir kisah, dan dia mengatakan sebentar lagi saya akan keluar. Jelas apa? Masih lama, masih entah 1000 berapa ratus tahun atau berapa 2000 tahun atau lebih, kita tak tahu. Karena sampai sekarang belum keluar. Tapi kenapa dia mengatakan yushik? Menunjukkan apa? Ini adalah sudah hampir tiba waktunya, menunjukkan dia sudah lama di situ. Sampai-sampai masa Nabi Muhammad sampai keluarnya Dajjal itu masa yang sangat pendek bagi Dajjal, sudah hampir keluar. Berarti entah berapa ribu tahun dia terikat di situ. Tayyib, wa li hadza qala al-Imam Ahmad rahimahullah wal imanu annal masih Dajjal kharij. Maka dari itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dan di antara prinsip sunnah adalah beriman bahwasanya Al-Masihud Dajjal pasti keluar. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya itu kafir. Yakni
al-imana bi anna dzalika kain, yaitu mengimani bahwasanya hal itu akan terjadi, pasti terjadi. Kama qad ja'at bihil ahadits, sebagaimana telah datang hadis-hadis tentang masalah itu. Lalu untuk apa kita mempelajari itu sementara kita insya Allah tidak akan menjumpai masa itu? Dari satu sisi adalah apa? Ilmu, dan ilmu menambah iman, menambah derajat dan seterusnya. Dari sisi yang lain ini untuk diwariskan ke anak cucu kita agar mereka tidak terkejut ada makhluk yang seperti itu, nanti disangka makhluk dongeng apa. Tak, ini yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa minal ahaditsil lati waradat fi wasfi dajjal, di antara hadis-hadis yang datang tentang sifat dajjal, hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahul a'waral kadzdzab. Tidak ada satu nabi pun kecuali dalam keadaan beliau telah memperingatkan umatnya tentang al-a'war, yaitu apa? Yang buta sebelah matanya, menunjukkan apa? Dia punya dua mata. Al-kadzdzab, yang sangat pendusta. Ala innahu a'war, ketahuilah sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya, berarti matanya dua. Sayangnya apa? Banyak orang yang jahil, tidak ikut sunnah Nabi sehingga tidak tahu ini, menyangka Dajjal matanya satu. Padahal tiap Nabi sudah mengabarkan, gimana orang-orang ini tetap tidak tahu juga. Sementara hadisnya jelas di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Bukan satu mata tapi dua. Cuma yang satu buta, yang satu buram. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya, menunjukkan Allah punya dua mata. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki ini Bukhari Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di sini wa maktuban baina ainaihi kaf fa ra. Baik. Wa fi riwayah ad-dajjal maktubun baina ainaihi kafir. Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya kafir. Ini juga Bukhari Muslim. Anak tadi salah baca ya. Yang atas Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kalau yang bawah yang Hudzaifah. Ayo. Wa fi hadisin Nawas bin Sam'an, yang dilewati dalam Sahih Muslim itu, qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal, faqal iyakhruj wa ana fikum, jika dia keluar dalam keadaan saya di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhudunakum, aku yang akan membantah dia untuk melindungi kalian. Wa iyakhruj wa lastu fikum, jika dia keluar dalam keadaan aku tidak di tengah-tengah kalian, famru'un hajiju nafsih, maka setiap orang harus membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara membelanya? Memang harus belajar, harus punya hujjah, mewariskan hujjah ke anak cucunya dan seterusnya agar tidak terheret. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah adalah penggantiku untuk mengawasi setiap muslim. Allah menunjukkan apa? Sebagai hafidz, sebagai pengawas, penjaga, pemelihara. Innahu syabun qatatun, dia adalah pemuda yang tinggi, qatat, tinggi yang agak apa itu, terlalu tinggi. Ukurannya itu tidak sesuai. Ainuhu tafi'ah, matanya tafi'ah. Riwayat yang lain apa? Tafiyah. Dan dua-duanya betul kata Al-Hafidz karena dua-duanya sahih. Tafi'ah ini menunjukkan apa? Cahaya matanya itu padam. Berarti apa? Memang matanya itu buram. Kalau yang padam ini adalah yang masih berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi berarti apa? Sampai tingkat buta. Karena memang ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Ka'ani usabbihu bi Abdul Uzza ibni Qatan, seakan-akan saya menyerupakan dia itu, takdirnya apa? Usabbihuhu, menyerupakan dia dengan Abdul Uzza ibnul Qatan, dan dia mati di masa jahiliyah. Adapun riwayat tambahan, Abdul Uzza bin Qatan mengatakan, ya Rasulullah, ayadurruni syabahuh, wahai Rasulullah, apakah kemiripan dengan dia membahayakan saya? Rasulullah mengatakan tidak, engkau mukmin, dia kafir. Tambahan ini dhaif karena Abdul Uzza dia mati di masa jahiliyah. Faman adrakahu minkum falyaqra fawatiha suratil kahf, maka barang siapa dari kalian mendapati dia, maka bacakan awal-awal dari surat Al-Kahfi itu. Tayyib. Fa innaha jiwarukum min fitnatih, karena ayat-ayat tadi itu
akan menjadi jiwar. Jiwar yaitu apa? Sebagai mujir, sebagai pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal syaitan dari jenis manusia dan ditemani oleh syaitan dari jenis jin. Berarti apa? Memang boleh diruqyah. Diruqyah dengan apa? Surat Al-Kahfi. Rasulullah yang nyuruh. Baik. Dari sisi ruqyah ma'ruf. Dari sisi adu hujjahnya, karena apa? Jin dari setan dari jenis manusia diruqyah nggak akan lari, dia akan gelak. Namanya manusia. Maka berarti apa? Berarti dari sisi hujjahnya. Apa keterkaitan antara Al-Kahfi dengan masalah Dajjal? Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu surat Al-Kahfi ini isinya menjelaskan tentang keagungan Allah Ta'ala, dan di dalamnya ada bantahan terhadap Dajjal. Dajjal nggak layak dijadikan sebagai sesembahan, dia tak agung sama sekali, bahkan dia cacat, bahkan dia membawa kerusakan. Sementara Allah justru mendatangkan agama yang lurus, tidak ada kebengkokan, sebagai berkah dan seterusnya. Thayyib. Dan juga dari sisi yang lain, surat Al-Kahfi itu berisi banyak keajaiban. Maka Dajjal memang apa? Terkait dengan masalah keajaiban masalah itu, dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Kahfi. Maka kita tak perlu heran, memang Allah sudah menjelaskan itu, dan semua dari Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yakni tujirukum min fitnatih, yaitu melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Qulna ya Rasulullah wa ma labsuhu. Ya, boleh lubus, boleh labas. Fil ard, wahai Rasulullah, seberapa lama tinggalnya dia di bumi? Qal arba'una yaumun. Arba'una yauman. Yaumun kasanah wa yaumun kasyahr wa yaumun kajum'ah wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Yaitu 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, kemudian sehari seperti satu Jumat, dan hari-harinya yang lain seperti hari-hari kalian. Faqulna ya Rasulullah fadzalikal yaumul ladzi kasanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, hari yang bagaikan setahun itu, atakfina fihi sholatu yaum, apakah cukup di hari itu sholat sehari, yaitu 5 sholat saja? Qala la, Rasulullah mengatakan tidak cukup. Uqduru lahu qadrah, perkirakan kadarnya, yaitu apa? Setiap 24 jam ada 5 sholat, tinggal dibagi-bagi, diperkirakan jarak antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuhnya, dan semacam itu. Kemudian Bu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ketika itu akhirnya adalah apa? Setelah selesai 40 harinya. Bu Isa, ketika selesai 40 hari itulah diutuskannya Isa, diturunkan dari langit kedua. Dohir dari apa? Riwayat-riwayat yang ada, karena Nabi Isa di langit kedua. Ingdal manaratil baydha, boleh manarah, boleh minarah, tapi seringnya manarah karena apa? Tempat meletakkan api untuk masa dulu, masa lampau. Sekarang menara tidak harus ada apinya. Menara putih Syarqai Dimashq, yaitu di sebelah timur Damaskus. Syarqai atau Syarqi, akhirnya Syarqi ya. Tidak tapi mungkin Syarqai, yaitu apa? Sebagai dzaraf makan, berarti Syarqai. Baik, sebelah timur Damaskus, kata Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah, dan itu sudah ada menara itu, dibangun Bani Umayyah. Ternyata apa? Allah mengabadikan sampai hari kiamat, walaupun sempat ada kerusakan-kerusakan, tapi diperbaiki lagi, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, nanti menara ini jadi menara yang sangat bersejarah. Untuk apa? Menyambut turunnya Nabi Isa, maksudnya tempat turunnya Nabi Isa di situ. Disebutkan dalam catatan kaki, ini yang hadis yang itu masih. Hatta yudrikahu inda babil Lut. Setelah apa? Membuka benteng, kemudian Dajjal membawa apa? 70.000 Yahudi Bani Asbahan itu, Yahudi Asbahan. Begitu melihat Isa, maka Dajjal langsung badannya mulai lebur seperti garam yang terkena air. Seandainya Nabi Isa membiarkan, dia akan mati sendiri. Tapi Nabi Isa sengaja ingin menampilkan pembunuhannya agar orang tahu ini adalah Tuhan yang palsu. Thayyib. Ingda babil Lut, mengejarnya dan menjumpainya di pintu Lut, fayaqtuluh, lalu hatta yudrikahu, fayaqtulah, lalu membunuhnya dengan hirbah, dengan apa? Tombak pendek Nabi Isa. Jadi memang masa-masa itu dohir dari riwayat yang ada memang apa? Senjatanya kembali ke masa lampau, dengan pedang, dengan panah, bahkan nanti siapa itu? Ya'juj dan Ma'juj pun dengan panah. Kemudian pasukan-pasukan di masa peperangan itu Rasulullah mengatakan apa? Dengan faros, dengan kuda.
Mungkin memang minyak sebentar lagi akan habis di masa itu. Wallahu a'lam. Baik, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma wal ahaditsu fi hadza katsirah. Hadis tentang masalah ini banyak. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.